kalian keluar, langsung chat WA saya aja. Hingga nanti saya update lagi kalian ya. Dengan membuktikan sama khusus screenshotnya kalian. Untuk yang soal pertama, di sini kita disuruh mencari apa? Dibaca dulu soalnya 1-2 menit, terus kita disuruh cari apa? Yang atas disuruh cari apa? Gimana kita disuruh nyari apa? Soal yang atas? Asam atau basa yang lebih. Kita disuruh mencari asam atau basanya yang lebih kuat. Kalau dari A, itu yang mana? HClO atau HCO3? Gimana? Ada tahu? Atau yang B dulu deh, yang B sama yang C dulu. Yang B yang mana? HCl atau CH3COH? HCl. HCl. Kalau yang B, yang C? NaO. NaOH. Oke. Terus di sini yang A itu kan ada HClO sama HClO3. Menurut kalian yang mana? Kalau menurut saya HClO, Bu. HClO. Ada yang ngasih code buat HClO3. HClO bukan? HClO. Kenapa milihnya HClO? Karena oksigennya lebih sedikit. Oksigennya lebih sedikit. Ya kan di sini itu ada H, ada Cl, ada Cl. Yang beda ini kan cuma si oksigennya. Nah, kalau yang buat asam lebih kuat, asam kuat, O-nya itu lebih banyak. Jadi kita milihnya yang HClO3. Kalau misalnya benar-benar cuma ada atomnya yang ngebedain itu cuma O-nya. Jadi kalau asam kuat kita lihat O-nya yang lebih banyak yang mana. Itu kalau buat asam kuat. Dan khusus kalau misalnya atom lainnya itu sama yang dibandingkan. Nah, kalau yang B sama C itu kan udah tahu ya, kita sudah hafal juga kalau asam kuat itu HCl dan basa kuat itu NaOH. Oke, terus sekarang yang bawah kita disuruh cari apa? Menentukan kekuatan asam. Kekuatan apa? Basa kayak itu yang diminta ya, ditanyain asam kuat yang mana, asam lemah yang mana, basa kuat yang mana, basa lemah yang mana. Kita disuruh ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemak yang di mana? Pilihnya antara A, B, C, atau D kan. Nah, yang kalian tahu yang udah fix yang asam yang mana, yang basa yang mana. Kita tentuin dulu deh sebelum kita menentukan asam kuat sama yang kuat atau lemahnya, kita tentuin dulu asam itu yang mana aja. Yang A apa? Asam. A asam. Kalau B? Asam juga. Asam. C? Basa. D? D? Kalau yang D? Basa.
basa. Jadi yang ini HI itu adalah asam, HBRO itu asam, CaOH2 itu basa. Kalau yang A nanti saya ceritain ya. Terus kalau yang B, C, atau D itu mereka kuat atau lemah. Ada yang tahu? H itu kuat apa lemah? Setahu saya kuat Bu HI. HI asam kuat. Kalau HBRO Lemah bukan? lemah. Kalau CaOH2 basa apa? Bahasa kuat Bu. Basa kuat. Oke. Terus habis itu ini nih bedanya apa? Kalau asam kuat HI kan kalian tahu ya, kalau H itu golongan apa sih? H itu golongan apa? Kalau di kartu Satu. golongan 1. Kalau I Golongan 5 bukan Bu? golongan 5. 7. 7 Bu. 7 Bu. Iya, itu golongan 7. Terus kalau kenapa HI itu bisa dikatakan asam kuat? Karena dia itu penggabungan dari golongan 1 sama golongan 7. Kan dia di ujung sama di ujung. Jadi dia mendapatkan elektronegativitasnya itu yang rendah. Yang tinggi kok rendah. Jadi makanya dia itu menjadi asam yang kuat. Asam kuat. Terus kalau yang asam, jadi kan kalian tahu ya golongan 7 itu urutannya ada apa aja? F, R, I. F, CLBRI. R, F, Cl, Bri. Nah, ini dari sini ke sini itu dia akan menjadi semakin kuat. Ya kan asamnya. Jadi kalau dia dipasangin, misalnya dia sama H semua, asamnya itu akan semakin kuat, semakin ke bawah. Tuh. Terus si ini, tapi ada pengecualian untuk si HF. HF ini dia adalah asam lemah. Dia asam lemah. Tapi kalau yang HCl, HBr sama HI itu yang asam kuat. Terus kalau yang HBRO itu kenapa dia masuknya asam lemah? Karena O itu golongan apa? Golongan berapa nih kok golongan apa? Golongan berapa sih kok? 6A Bu. 6 Bu. Golongan 6A. Oke, karena dia golongan 6, jadi makanya dia itu kan elektron negativitasnya itu menjadi turun karena dia nyampurnya. Jadi kan ini jadinya HBRO2- kan, enggak, jadi enggak HBr doang. Kalau HBr kan berarti mereka sudah seimbang. Kalau ini kan enggak seimbang, makanya dia lemah. Tuh. Terus kalau yang basa kuat kan kalian tahu kalau basa itu dapatnya dari si OH kan, OH ini. Jadi di sini OH-nya ada 2.
Jadi pasti dia basanya jadi lebih kuat. Kalau basa ngeliatnya dari jumlah si OH-nya. Nah, untuk yang A ini adalah, kan kalian nggak tahu ya ini tuh apa sih, nggak ada H-nya, nggak ada OH-nya, jadi kan nggak tahu itu tuh maksudnya basa atau asam. Tapi di sini kita tahu kalau ada si N. N ini tuh akan termasuk sebagai gugus amina. Nah, gugus amina ini yang semua gugus amina yang ada N-nya itu termasuk dalam basa lemah. Itu jadi yang A adalah basa lemah, yang B asam kuat, yang C asam lemah, dan yang D itu asam kuat. Nah, terus di sini kan kita disuruh menuliskan Ka asam lemah. Karena kalau yang kuat-kuat nggak punya Ka. Nah, terus kita nulis Ka-nya dari mana? Kalau yang asam lemah itu berarti yang C aja. Berarti kita campurkan HBRO ditambah sama air H2O. Terus reaksi keseimbangannya itu adalah BRO- aqueous ditambah sama H3O plus aqueous. Di sini liquid. Terus maka dari itu Ka-nya itu adalah BRO- dikali H3O plus dibagi sama konsentrasi dari HBRO. Itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bu, cara nentuin AQ atau L liquidnya itu gimana, Bu? Kalau penentuan si ini kayak gimana? Itu kalau H2O itu pasti liquid. H2O pasti liquid dan hasil akhirnya itu tuh pasti juga akan menjadi aqueous kalau di sini keseimbangan asam basa. Apapun yang dicampur sama air kan pasti dia akan menjadi aqueous gitu. Aqueous itu kayak larutan, campuran gitu. Tuh. Baik, Bu. Silakan catat dulu sampai jam 13. 1 menit cukup kan ya catatnya? Oke, udah selesai mencatatnya ya. Ada mau ditanyakan lagi? Berarti si HI-nya iya kan berarti nggak ada di tulisan HI-nya. Gimana? Suaranya lebih keras lagi bisa? Si HI-nya itu, Bu, yang di B itu kan asam kuat, berarti Ka-nya nggak usah dicari kan, Bu, yang itu. Apanya yang dicari? KL. KA. Nggak dengar? Tadi pertanyaannya gimana?
itu si HI kan asam kuat kan Bu. Berarti si KA-nya itu boleh dituliskan. HI itu asam kuat. Apa yang nggak bisa ditulis? RMKA. KA-nya Bu. Itu kita tulis tadi juga yang si HI. Enggak. Jadi kalau asam kuat itu nggak punya Ka. Yang punya Ka itu yang lemah-lemah. Jadi asam lemah. Kalau basa lemah juga punya, tapi namanya Kb. Itu bedanya asam sama basa. Tapi yang punya itu cuma yang lemah-lemah. Si asam lemah sama basa lemah. Tapi kan di sini cuma disuruh menuliskan yang Ka-nya asam lemah. Kalau Ka itu pasti asam. Kalau Kb itu pasti basa. Baik. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, terus di sini kita disuruh apa? Coba dibaca dulu. 2 menit. Apa maksudnya? Apa pertanyaannya? Kita disuruh cari apa? Cari Kelihatannya Mencari keasamannya, Bu. konsentrasi hati. Cari persamaan atau cari konsentrasi? Atau dua-duanya? Si H3O+. Konsentrasi H3O+. Sama sifatnya. Iya. Kita disuruh mencari konsentrasi H3O+ sama sifatnya itu bersifat apa? Sifat dari larutannya. Nah, terus gimana caranya? Ada yang tahu? Kan yang diketahui. Pakai rumus yang tetapan kesetimbangan yang air yang air itu kan. Tetapan setimbang air. Jadi kau sampai konsentrasi H3O dikali konsentrasi bahan minum. Iya, kita pakai rumus yang ini. Karena di sini diketahui konsentrasi OH-nya. Terus Kw-nya berapa? Min 14. Iya. Kw-nya itu 10 pangkat min 14. Jadi kita tinggal putar kan. Konsentrasi H3O+ berarti sama dengan Kw dibagi konsentrasi OH-. Jadinya Kw-nya 10 pangkat min 14 dibagi sama 6,7 kali 10 min 2. Jadi berapa? 1,49 dikali 10 pangkat min 13. Ya, 1,49 kali 10 pangkat min 14. 13. Oh, 13. Nah, terus sekarang sifatnya kayak gimana? Taunya dari mana? dijadikan log bukan, Bu? Jadiin log gimana? Kalau dijadiin log dapat apa tuh rumusnya? Konsentrasi tersebut. Ya, itu rumus apa? Rumus H plus konsentrasi. Rumus pH. Iya, itu rumus pH. Rumus pH rumusnya Min log dikali konsentrasi H3O+. Berapa pH-nya berarti? Min plus 1,49 kali 10 min 13. Nilainya
13 min log 1,49. 13 min log 1,49. Jadi berapa? 12,82. Berapa? 12,82. 12,82. Oke. Terus berarti kalau pH-nya 12, dia sifatnya Asam bukan, Bu? Asam ya. pH asam itu berapa sampai berapa? pH basa itu, pH itu dari angka berapa sampai berapa sih? Itu basa, Bu, masuk basa, Bu. Ya, coba sekarang saya tanya, kalau angka pH itu dari berapa sampai berapa? Dari 7 nggak, Bu? pH dari 7 sampai berapa? Izin menjawab, Bu. Kalau asam itu di bawah 7, Bu. Kalau basa itu di atas 7, Bu. pH itu kurang dari 7 kalau si asam. Kalau basa itu lebih dari 7. Ini. Jadi range pH itu dari berapa sampai berapa? Sampai 0 sampai 14. pH 1 sampai 14 bukan, Bu? Iya, pH itu 0 sampai 14. Terus di sini ada angka 7. Kenapa ada angka 7? Karena dari sini ke sini itu adalah asam. Kalau dari sini ke sini itu adalah basa. Gitu. Terus berarti kalau soal ini pH-nya sama dengan 12,82. Jadi dia asam atau basa? Basa. Iya. Basa, Bu. Basa, Dia Bu. basa. Nah, selain kamu pakai yang lok-lokan ini, kalian juga bisa lihat aja dari sini, dari konsentrasinya, konsentrasi OH- sama konsentrasi H3O+. Lebih besar atau lebih kecil yang mana sih konsentrasinya? Besaran OH-. Besar OH-. Iya, besar OH-. Jadi kalau yang besar itu OH-, otomatis larutannya itu sifatnya basa. Kalau lebih besar yang H3O+, nanti dia larutannya itu akan bersifat asam. Kalau sama berarti larutannya netral. Itu. Terus yang soal bawah itu sama, disuruh mencari konsentrasi, tapi kalau ini konsentrasi OH-. Dan disuruh cari sifatnya juga, jadi bisa kalian kerjakan sendiri. Terus kalau yang ini, kalian tahu KW-nya itu 10 pangkat min 14 dari mana? Dari itu, Bu, suhunya 25 derajat. Suhunya 25 derajat. Iya, benar. Kalian dapat ini itu dari suhu yang 25 derajat. Jadi kalau suhunya itu berbeda, nggak 25 derajat Celcius, nanti kalorinya akan berubah, atau malah kalian tidak boleh menggunakan rumus yang ini.
Itu. Silakan catat dulu. 2 menit ya. 14, 12. Oke, udah selesai mencatatnya? Untuk yang soal bawah itu tidak jadi tugas. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Jadi kalau kalian tertarik bisa kalian hitung sendiri. Oke, sekarang soal berikutnya. Coba baca dulu, terus kita disuruh mencari apa? Konsentrasi H3O plus dan konsentrasi min. Ya, kita disuruh cari ini ya, POH, konsentrasi H3O plus sama konsentrasi OH min. Gimana caranya? Nanti 14 dikurang pH itu bisa dapat POH. Oke, berarti yang runtut yuk. Jadi cara ngerjainnya kita mau cari apa dulu? POH atau H3O plus atau OH min? POH. Oke, POH. POH rumusnya? Min log konsentrasi OH min gitu, Bu. Min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min udah dapat? Belum. Terus jadinya kita dapat POH-nya dari mana? Yang diketahui apa aja? pH. pH. pH-nya 9. Terus berarti kalau gitu kita pakai rumus yang apa buat nyari POH? PKW sama dengan POH plus pH. PKW sama dengan POH plus pH. POH plus pH. Nah, pH-nya PKW-nya berapa berarti? 14. Jadi ini POH ditambah pH-nya 9,52. Berarti POH-nya berapa nilainya? 4,48. 4,48. Terus sekarang kita udah dapat POH-nya. Terus sekarang berarti kita mau cari apa? Konsentrasi H3O plus atau konsentrasinya OH min?
konsentrasi amin. Konsentrasi ohamin. Oke, konsentrasi ohamin. Rumusnya? Rumusnya apa? Kalau 10 pangkat min POH bisa nggak, Bu? Ya, Bu. Itu. 10 pangkat? Min POH. Nah, Iya, bisa. 10 pangkat min POH. Jadi berapa nilainya? 10 dikali pangkat min 4,48. Berapa nilainya? Berapa? pangkat min 5 deh, Bu. 3,31 3,31 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 molar. Oke. Terus berarti sekarang kita tinggal cari apa nih? Udah selesai kah? H3O+. Konsentrasi H3O+. Iya, konsentrasi H3O+. Konsentrasi H3O+, berarti rumusnya apa? KW sama dengan Bu, berarti KW sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi ohamin. Berarti kalau yang H3O+, KW per konsentrasi ohamin. konsentrasi ohamin. Berapa kalinya? 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14 dibagi ohaminnya adalah 3,31 kali 10 min 5. Jadi berapa? 3,02 dikali 10 Min 10 ya? ya, Molar. Udah, jadi kita udah dapat H3O segini, OH- segini, sama POH-nya segini. Nah, tapi kalian juga bisa ngerjain KW-nya itu pakai yang rumus ini. KW, konsentrasi H3O+. Konsentrasi H3O+ itu juga bisa pakai 10 pangkat min pH. Kan pH udah diketahui. Nih, jadi kalian nggak usah pusing-pusing nyari ini, langsung aja dimasukin 10 pangkat min 9,52. Berapa hasilnya? Sama nggak? sama Bu. Iya, sama, sebanyak 3,02 kali 10 pangkat min 10 molar. Jadi ada banyak cara. Bisa pakai yang kayak gini, bisa pakai kayak gini, bisa juga pakai yang kayak gini. Tuh. Terus yang untuk soal bawah sama disuruh cari POH, konsentrasi H2O+ sama konsentrasi ohamin. Jadi ini bisa kalian kerjain sendiri juga. Jadi sekarang silakan mencatat dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Yang 3,31 kali 10 pangkat min 5 itu dari mana dapatnya, Bu? Itu 10 pangkat min 4,48, Bu. Iya. 10 Oh, pangkat makasih, min. Bu. Iya. Sama-sama. Oke, jadi nanya berarti. Jadi silakan mencatat dulu sampai 14.21.
Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Enggak ada? Kita lanjut ya. Nah, sekarang dibaca dulu, kita disuruh mencari apa? Baca dulu 1 menit. Dengan asam basa konjugasi. Iya. Apa itu asam basa konjugasi? Ada yang tahu? Kalau asam konjugasi itu basa yang telah menerima proton. Mm. Kalau basa konjugasi berarti yang asam melepas proton. Oke. Jadi kalau